Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusniati Rumbo. Saya merupakan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta Politeknik Palu di program studi Teknologi Pengolahan Hasil Bumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi rencana pembelajaran semester mata kuliah Bahasa Inggris 1 yang saya ampuh. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan berada pada semester ganjil. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 berisi materi-materi fungsi bahasa dan reading yang sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa Politeknik Palu. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu tentang language focus dan reading, seperti self-introduction and others, tenses, comparison, active and passive voice, WH question, preferences, dan reading. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, mahasiswa mampu menggunakan tenses, comparison, active and passive voice, WH question, preferences, dan teks bacaan dalam keterampilan berbahasa Inggris, baik tulisan maupun berbicara. Dalam bidang pengajaran, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi ke mahasiswa agar mudah dipahami. Di awal pertemuan, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang isinya membahas tentang aturan-aturan dalam perkuliahan, pembobotan penilaian, dan materi-materi yang akan dibahas selama 1 semester. Kemudian selanjutnya yaitu interaction, merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Interaksi tersebut dapat berupa diskusi antara dosen dan mahasiswa maupun diskusi antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya, baik itu dalam perkuliahan maupun melalui grup WhatsApp, classroom, maupun media lainnya. Kemudian asesmen. Asesmen merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa apakah telah memahami materi yang disampaikan. Asesmen merupakan bentuk evaluasi untuk mengukur apakah capaian pembelajaran telah dicapai. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan student-centered learning. Berikut cuplikan video pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Thank you very much. Jadi hari ini adalah hari pertama pertemuan kita ya di awal perkuliahan semester 1. Jadi mata kuliah Bahasa Inggris 1. Jadi materi untuk perkuliahan awal ini di semester 1 mengenai introducing yourself and others, yang artinya bagaimana memperkenalkan diri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Oke, ini adik-adik bisa lihat di slide PowerPoint. Kalimat-kalimat pembuka yang digunakan pada saat memperkenalkan diri, ya. Contohnya, kalimat pembuka itu I wanna, I want, I would like, let me introduce, ya. Jadi itu kata-kata yang banyak digunakan dalam memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. For example, I would like to introduce myself. My name is Yusniati Rumbo. I live at Pipit Street number 1 in Palu, Central Sulawesi. I like green color, red,
and blue. So, I like noodle. For food, I like noodle. I like ice cream. I like fried chicken. And for drink, I like juice, orange juice, and the others. Okay, jadi itu cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Jadi adik-adik bisa menggunakan kata pembuka I would like, I wanna, let me introduce, dan sebagainya. Tapi itu yang lebih banyak dipakai. Oke, next. Lihat di sini, mungkin agak kecil ya. Jadi sebelum memperkenalkan diri seperti yang tadi Ibu sampaikan, membuka dengan salam. Kalau misalnya pagi, good morning. Kalau sudah sore, good afternoon. Kalau malam, good evening. Ya, oke, itu seperti contoh di sini. Responsnya adik-adik bisa lihat. Oke, next. Oke, jadi ini penjelasannya ya. Cara untuk memperkenalkan diri secara umum itu include atau such as ada nama, umur, ya, alamat, origin itu artinya asal adik-adik dari mana, family, interest, ketertarikan. Ketertarikan maksudnya seperti tadi I like noodle, dalam hal ini makanan, minuman, warna, itu interest ya. Terus dengan favorite school subjects, artinya mata kuliah yang disenangi. Oke, here is the example. Di sini ada contoh. Hello, good afternoon. My name is Raka Wirya Kusuma. Wirya Kusuma, usually called Raka. I am 20 years old. I live in Jakarta. My hobby is playing games. My favorite colors are red, green, and blue. Jadi itu memperkenalkan diri secara singkat. Bisa adik-adik memperkenalkan diri dengan lebih banyak mengeksplor adik-adik punya diri, kesukaan, interest. Oke, next, how to make self introduction. Jadi di situ bagaimana memperkenalkan diri sendiri. Di sini ada greetings, artinya salam pembuka. Jadi kalau memperkenalkan diri jangan lupa selalu mengucapkan salam ya. Salam pembuka. Good morning, good afternoon, good evening. Nanti responnya, it is nice to meet you, I am glad, dan sebagainya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari materi ini tentang bagaimana how to introduce yourself for others. Oke. Ya. Kalau siang bilangnya apa? Bahasa Inggris. Siang pakai saja good morning. Sampai waktu jam 12. Kalau di luar situ pakai saja good afternoon. Sebenarnya siang, selamat siang dalam bahasa Inggris pakai kata good day. Good day. Ya, good day itu selamat siang. Good day. Ya. Kalau evening itu Evening selamat malam. Bedakan good evening dengan good night. Ya. Good night pengucapan pada saat kita akan pergi tidur, akan tidur. Jadi pakai good night. sama artinya itu, Bu. Sama artinya tapi maknanya beda. Sense-nya ya. Jadi good night dengan good evening beda. Thank you. Good sleep. Good night itu artinya pengucapan pada saat mengucapkan orang lain bos selamat tidur. Tapi kalau good evening pada saat bukan tidur ya, misalnya kamu bertemu teman pada saat malam hari langsung aja good evening. No good night. Good night, love. Ya. Night seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mengenai how to introduce yourself? I think not.
Hah? Cara sendiri. Sudah. Jadi kalau mengucapkan memperkenalkan diri, ingat ya, pakai kata I would like introduce, let me introduce, I wanna, yang artinya ingin, I wanna. I want to introduce you. Iya, I want to introduce, atau I want to, sama ya, I would like, atau let me introduce, ya, let me introduce. Kata interogasi dia menggunakan let me introduce. Ya, let me. Itu artinya let, sebenarnya artinya biarkan, tapi jangan artikan itu ya. Yes. Masa artinya let me introduce, biarkan saya memperkenalkan diri. Maksudnya how to translate kan, bagaimana mentranslate bahasa source language to target language kan beda, ya. Jadi bisa dipakai let me introduce, I wanna introduce, I like, I would like, I want to, ya. Itu semua dipakai pada saat memperkenalkan diri. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke. Jawabannya. Oke. Ini ada exercise. Make a short paragraph to introduce yourself. Jadi buat paragraf pendek memperkenalkan diri adik-adik sendiri. Ya, oke. Mungkin ibu akan tujuh satu atau mungkin ada yang menjadi volunteer. 711 aja ibu. Coba lihat. How to introduce yourself? Untuk jam 1 sampai afternoon. Good day, afternoon. Pintar kan? Jadi saya menggunakan kata Good night. morning. Terserah. It's up to you. Ya, dulu saja. Good morning. Morning. Bagus latihan tadi. I want my name is. Thank you. And I want to introduce. Good. Ya itu. Ini what? Ada. Ya. Lihat contoh di sini. My name is Yunirta. Is Nirta. I'm 18 years old. I live in Karaja Lembang. My hobby is swimming. My favorite colors are red, green, and blue. Oke, thank you very much. Oke, mungkin yang lain. Sudah. Aman. Roy. Ayo Roy. Like, good morning, everyone. Morning. Morning. So I want to introduce for myself. Okay, my name is Roy. I live in Dengau. Ya, betul. I live in Palu. Yeah. My hobby is dancing. Yeah. Feel the music. Terus I like green egg. What's your favorite drink? Orange juice. Alpukat. Cappuccino. That's all? No, that's all itu saja. Just like it. Okay, thank you very much. So, Wanda, silakan. Hello, good afternoon. Good afternoon, my friends. Let me introduce myself. My name is Wahda. You can call me Wawa.
Okay, so can you describe your family? What? Can you describe your family? Oh, family. Keluarga. Maksudnya, dapatkah Anda menggambarkan keluarga? Your father, your mother, your sister, your brother? Maybe there's name. Oh, yeah. Mother is named Wahida, and father is named Hakim, and my sister is named Anifa. You can choose the word, work, jobs, or profession. Father job is kalau mebel apa? Mebel. Mebel. Maksudnya bagian Kayu. Kayak bikin lemari. Semua mebel sudah itu. Sobel. Bukan. Kayak bikin pintu. Sobel. bisnismen ya, tapi masih masuk kategori bisnismen. Tapi kalau kayu, kalau kantor, bukan. Saya tukang. Jadi sebentar, Ibu koreksi dulu cara ini supaya adik-adik tahu ikut secara tata bahasa ya, benar-benar. Sudah bagus, kamu maksudnya sudah berani untuk berbicara, mengungkapkan, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, walaupun secara grammar masih ada yang kurang tepat, tapi itu tidak masalah ya. Jadi Ibu koreksi sedikit tadi bagaimana Bu Ada memperkenalkan De Remolia. Oke. Bu Ada bisa mengucapkan nama ayah saya, my father's name. No father is. My father's name. My mother's name. My sister's name. Ya. Itu cara pengucapan dalam bahasa Inggris. Bukan my father is. Kalau my father is berarti menyebutkan diikuti kata sifat pekerjaan. My father is a fisherman. My father is a carpenter. Ya. Jadi kalau misalnya menyebutkan nama, my father's name is Hakim. Ya. Bu, bisa saya bertanya? Ya, oke, silakan. Kenapa kalau dalam macam memperkenalkan nama pembeli itu dia dalam kata akhir fathers, macam fathers, kenapa dia harus ada huruf S-nya? No, itu my father sama dengan my father is. My father's name. Nama ayah saya adalah my father's name. Berarti tidak perlu lagi Is. father is. Kalau my father is diikuti kata sifat atau kata benda, dia menunjukkan misalnya contoh tadi yang dia bilang my father is civil servant. Ya, my father is fisherman. My father is farmer. Ya. Berarti kalau kata is itu menggunakan kata sifat. Diikuti kata sifat atau kata benda. Jadi memang adik-adik harus tahu mengidentifikasi kata. How to identify words, adjective, a noun, verb, ya. Rafli. Thank you. Ya. Good morning. Morning. Thank you. My name is Rafli Wardana. I live in Lagarutu. My hobby is traveling. My favorite drink use lemon.
What's your favorite food? My favorite makers ayam geprek. Ayam geprek. Yes. Sama dengan chicken tuku. Saya fried rice ya, cuma bedanya dia what's your favorite song? My favorite song is Roma Irama. No, song. No, itu sih. Judulnya Ya, itu undangan. Keramat. Ya, That's nice song. Thank you. Oke, itu bebas ya, bebas. Yes. Ibu berpendapat. Hello. Good afternoon. Afternoon, man. My name is Mei Zukreningsi. You can call me Mei. I live in Anoa 1. My hobby reading a book and traveling. Terus my favorite color white and black. For drinks, my favorite green tea. What's your favorite food? Insurance. Oke, thank you very much. Oke. Jadi begitu ya adik-adik, bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. How to introduce yourself or others. For example, to introduce others, I would like to introduce my friend. This is my friend. His name Mei Zukrianingsi, and she is live in Parigi, and she is 21 years old, and she likes fast food, and she likes red and blue colors. Yeah, okay. This is the example for how to introduce the others. Maksudnya bagaimana memperkenalkan diri orang lain ya, selain memperkenalkan diri sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai materi untuk hari ini tentang how to introduce yourself and others. Jadi oke, kalau dia berarti Ibu anggap sudah memahami ya. Yes. Oke, jadi materi hari ini tentang how to introduce yourself and others cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dan pemaparan video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.